Artian yang sangat panjang yang kita bisa menghitung. Ini jariyah yang luar biasa, amal solihah yang luar biasa. Mudah-mudahan semua akan mengalir pada derajat kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaat beliau. Amin. Pak Kiai Saad, ini memang hari ini sebagian besar yang rawuh ibu-ibu. Tapi saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau ayatnya meskipun panjenengan sudah hafal, karena ini akan mengalir pada materi berikutnya, bisa ditayangkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan mengalir pada materinya Ukhrof Bidizullah. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebetulnya ayat ini berkait langsung dengan kesetaraan pengakuan dari seluruh kerja keras mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Basically dasarnya seperti ini. Tapi karena kemudian ada kultur-kultur yang sangat dominan, pola-pola patrilineal, seolah-olah penghormatan, penghargaan, apresiasi kepada perempuan itu akhirnya sepertinya menempatkan perempuan itu second class society. Ini kalau tidak kita Prof. Zuro, Bu Nurjana yang menyampaikan itu biasanya tipis-tipis. Tapi kalau Aisyah yang bersuara pasti lebih punya powernya, lebih nyambung, lebih kuat dan lebih terdengar. Makanya memang perempuan harus pintar. Ada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh seorang perempuan, bukan karena sang ibu mengandung kemudian menyusui, tetapi bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya siapa yang patut dihormati, lalu disebutlah ummuka sampai 3 kali. Baru tumaman Rasulullah menjawab abuka. Berarti memang perempuan harusnya memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ada yang memang masuk kategori perempuan ini tahu bahwa dia punya kemampuan, dia bisa mengeksplor, dia bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tapi kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu dan dia sadar itu, dia akan belajar, dia akan berproses, dia akan terus menimba ilmu. Tapi kategori kalau dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan, inilah tugas Aisyah. Dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan. Tugas kita semua mengeksplor. Jenengan itu luar biasa loh. Jenengan itu punya kemampuan top loh, dan seterusnya dan seterusnya. Apresiasi yang kita saksikan bersama itu adalah apresiasi dari PW Aisyah untuk menyampaikan kepala sekolah TK, kepala sekolah PAUD Aisyah ini top loh. Nah, kalau tidak seperti itu, maka ada yang tidak yakin bahwa sebetulnya dia punya kemampuan. Kita mau cerita peradaban, izin Bu Nurjana, yang bangunnya itu ya dari mulai sejak lahir Golden Age. Lalu dari PAUD diajarkan bagaimana saling menghormati, saling menghargai yang satu dengan yang lain, keberadaban, kesantunan. Istilahnya makarimal akhlak, yaitu dari mulai lahir. Betapa pentingnya membangun peradaban melalui penguatan peran-peran guru dari mulai guru PAUD atau bahkan mungkin sekarang ada nursery itu 6 bulan dan seterusnya. Ini ayat pertama, ayat kedua, hanya 2 ayat kisah. Yang kedua ini juga sebetulnya bagi guru-guru PAUD dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
Walyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Panjenengan semua sudah hafal. Tapi dua hal ini, kalau kita cerita soal peradaban, maka guru-gurunya tidak boleh bersuara keras, anaknya juga kembali ke rumah, dia akan menyampaikan sesuatu yang baik, yang santun, dan itulah sebetulnya keberadaban. Waliyaqulu qawlan sadida. Kita mau cerita kekerasan fisik, kita mau cerita kekerasan secara IT dan seterusnya. Soal penghormatan dari semua elemen, yang senior menyayangi yang junior menghormati yang senior. Dalam kondisi seperti inilah, maka sesungguhnya apa yang akan dilakukan pendalaman oleh Aisyah se-Jawa Timur kaitan dengan literasi politik perempuan, kaitan dengan upaya perempuan membangun peradaban yang berkemajuan, saya rasa salah satu basisnya dua ayat ini menjadi bagian referensi kita bersama membangun kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan pada milad yang ke-105 ini akan terlahir kembali pikiran-pikiran genuine, program-program strategis yang sekarang sudah dirancang bangun oleh Aisyah, baik di jajaran pimpinan pusat, jajaran pimpinan wilayah, maupun sampai di lini yang paling bawah. Selamat sukses Bu Chandra, dan tentu Bu Nurjana, matur nuwun seluruh support dan pengawalan untuk perkembangan Aisyah yang ada di Jawa Timur ini. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.